Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya Bu Arliana di sini akan menyampaikan ya materi tentang perubahan fisiologis dan psikologis ibu hamil ya. Pada kesempatan kali ini difokuskan pada ketidaknyamanan ibu hamil di tiap trimesternya ya. Namun sebaiknya ya kita sebelum memulai berdoa dulu ya, semoga ilmu yang didapatkan bisa kita terima dengan baik ya, dicerna dengan baik sehingga bermanfaat ya. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai ya. Ya, ketidaknyamanan ini ya diawali dari kondisi di mana waktu tidak hamil ya, tubuh mengalami metabolisme dan perubahan-perubahan itu hanya untuk tubuhnya sendiri ya. Tetapi setelah dia hamil, mulai dari implantasinya sel telur yang telah dibuahi di uterus ya, maka dari situ sistem tubuh berubah ya, baik sistem pencernaan, sistem kardiovaskuler, sistem peredaran darah, semuanya itu udah berubah ya. Sehingga dari perubahan itu menimbulkan ketidaknyamanan yang dirasakan. Ya, untuk trimester 1 ya, yang pertama adalah sering buang air kecil ya. Terjadi pada mulai trimester pertama sampai dengan trimester ketiga. Nah, ini disebabkan karena uterus ya menekan kantung kemih ya. Sehingga akibatnya akan meningkatkan bersamaan terjadinya pengeluaran air dari kandung kemih ya. Air dan sodium tertahan di dalam tungkai bawah selama siang hari karena status vena yang ke atas ya, dari kaki ke atas itu agak terhambat ya, sehingga pada malam hari aliran balik darah vena meningkat ya. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah output atau pengeluaran air seni ya, itu karena sering kencing ya. Nah, untuk selanjutnya adalah ngidam ya. Mengidam ini merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan kondisi psikologis ibu hamil ya. Umumnya dialami oleh ibu preemie. Nah, di sini banyak mitos-mitos yang beredar terkait dengan ngidam. Namun secara ilmiah ya tidak terbukti untuk mitos-mitos terkait dengan ngidam. Nah, untuk itu penting bagi bidan untuk memberikan pendidikan kesehatan yang tepat ya. Menjelaskan pada ibu dan keluarga bahwa hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan selama asupan nutrisinya memenuhi kebutuhan ibu hamil. Nah, jelaskan pula tentang bahaya makanan ya yang tidak bisa diterima ya. Mencangkup gizi yang diperlukan serta memuaskan rasa ngidam atau kesukaan menurut badannya. Kemudian merasa kelelahan ya. Kelelahan ini ya dirasakan ibu hamil ya karena selama trimester pertama dengan sebab yang belum diketahui dengan pasti, namun ini dimungkinkan oleh keadaan psikologis ibu hamil ya, karena perubahan hormon dan proses organogenesis ya, pembentukan sel organ. Nah, faktor tersebut menyebabkan ibu hamil merasakan kantuk yang luar biasa. Kondisi ini akan menghilang pada trimester 2 dan muncul lagi pada trimester 3 ya. Jadi kelelahan ini ya karena ketidaknyamanan yang terjadi, mungkin sering kencing di malam hari ya, atau mual muntah terus-terus ya. Jadi ibunya merasa kelelahan. Ya, pada trimester ketiga, kelelahan ini dapat berkaitan dengan peningkatan berat badan ya, yang menyebabkan kesulitan bergerak ya, dan peningkatan kebutuhan metabolisme tubuh dalam rangka persiapan persalinan dan menyusui ya. Solusi yang bisa ditawarkan ya, menganjurkan ibu untuk mengurangi pekerjaan selama hamil ya. Hal ini karena bersifat ya bisa menenteramkan hati ibu, dapat dilakukan sampai ibu memasuki trimester kedua ya. Kemudian olahraga ringan dan asupan nutrisi yang adekuat juga dapat mengatasi gejala kelelahan ya, bahwa bidan juga memberikan ya, meyakinkan ibu ya bahwa gejala kelelahan ini merupakan hal yang normal pada wanita hamil, jadi tidak perlu khawatir ya.
Kemudian terjadi perubahan pada payudara ya. Ini yang sering sekali ya menjadi salah satu perubahan pertama yang didasari maksudnya disadari oleh ibu hamil ya berkaitan dengan kehamilannya. Misalnya saya kok payudaranya sakit, belum mens. Nah, ini kemungkinan hamil. Nah, seperti itu. Ini yang paling bisa terdeteksi adalah dari ketidaknyamanan pada payudara. Payudara menjadi lebih lunak dan terasa penuh ya akibat perubahan hormon yang terjadi. Peningkatan hormon estrogen ya berguna sebagai persiapan laktasi dengan peningkatan deposit lemak pada jaringan. Nah, kemudian terjadi peningkatan sirkulasi vaskuler ya, puting susu membesar nih dan terjadi hiperpigmentasi pada areola dan puting ya. Di situ kadang ibunya merasa tidak nyaman ya karena payudaranya mengalami tegang, disenggol sedikit sakit ya itu. Ya, akibat adanya perubahan payudara tersebut ya, ibu disarankan menggunakan bra ya yang menopang payudara ya dari bawah, bukan menekan payudara ke depan. Dengan tali bra yang tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar ya. Gunakan yang berasal dari kain katun untuk menghindari panas ya, serta membersihkan payudara pada area puting dan areola menggunakan sabun ya. Dapat juga menggunakan baby oil atau minyak zaitun ya, yaitu caranya ya. Dengan kapas yang diolesi minyak atau minyak zaitun atau baby oil ya dikompreskan pada puting ya dan sekitar areola di situ yang hitam-hitam ya. Kemudian tunggu sampai 2 menit ya, nanti kita bersihkan. Ya, selanjutnya adalah keringat berlebih ya. Keringat berlebih ini bisa terjadi ya mulai dari trimester pertama dan akan terus meningkat secara perlahan sampai akhir trimester 3 ya atau akhir dari kehamilan ya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan sistem integumen akibat kehamilan ya, sistem pada kulit ya. Ada jaringan minyak yang di situ dan ada perubahan yang terjadi pada lapisan kulit ya. Dan juga disebabkan karena metabolisme tubuh yang meningkat. Nah, di sini peran bidan yaitu menjelaskan pada ibu bahwa ini merupakan hal yang normal ya. Untuk itu ya, ibu menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat ya, tidak terlalu tebal dan longgar ya sehingga sirkulasinya lebih lancar. Kemudian meningkatkan kebersihan badan dengan mandi menggunakan air yang mengalir minimal 2 kali sehari ya. Frekuensi ini bisa ditambah ya, tapi memang biasanya kalau ibu yang bilangnya sumuk gitu kan, dia mandinya akan lebih dari 2 kali ya. Kemudian untuk menghindari dehidrasi ya akibat kehilangan cairan ya, ibu dianjurkan untuk meningkatkan asupan cairan ya, karena dengan seperti itu insya Allah cairan bisa terpenuhi ya. Namun ya dari asupan cairan yang banyak juga ibu akan sering BAK ya, dan hendaknya tidak menjadi alasan ibu hamil untuk membatasi cairan. Jadi tidak apa-apa ya, tidak usah khawatir banyak berkeringat, harus dikasih kompensasi minum yang banyak. Dari minum yang banyak menimbulkan sering kencing. Nah, karena ada muncul keluhan seperti itu, sebaiknya ibu tetap tidak membatasi asupan cairannya. Nah, untuk selanjutnya adalah kehamilan trimester 2 ya. Di sini ada kram kaki, keputihan, konstipasi, hemoroid, sesak nafas, pusing ya, varises, koasma gravidarum ya, kemudian gusi berdarah dan rambut rontok ya. Nah, kita coba lihat satu persatu untuk ketidaknyamanan pada trimester 2.
Ya, yang pertama adalah kram kaki ya. Ini biasa terjadi setelah usia 24 minggu ya. Tidak jelas dasar penyebabnya, namun bisa terjadi ya kemungkinan ya dikarenakan ketidakseimbangan rasio kalsium atau fosfor dan kadar kalsium yang rendah ya. Kemudian tekanan uterus yang meningkat pada syaraf, keletihan dan sirkulasi darah yang kurang ke tungkai bagian bawah menuju jari-jari kaki ya, sehingga terjadinya kram. Dan kemudian ada keputihan ya. Keputihan terjadi pada trimester 1, 2 dan 3 ya. Karena peningkatan produksi asam laktat dari glikogen dalam epitel vagina ya oleh Lactobacillus acidophilus ya. Kemudian pH asamnya yang meningkat juga ya dapat mengendalikan berkembang biaknya bakteri yang patologis dalam vagina ya. Jadi di sini sebaiknya tidak menggunakan cairan pembersih vagina ya, karena khawatirnya ya tadi menimbulkan suasana vagina menjadi basah dan bakteri baiknya ya sebagai pengendali bakteri patogen akan hilang. Ya, selanjutnya adalah konstipasi ya, terjadi pada trimester 2 dan trimester 3 karena peningkatan kadar progesteron yang menyebabkan peristaltik usus menjadi lambat ya. Ini juga bisa dipengaruhi oleh suplemen zat besi, diet dan kurangnya senam selama kehamilan juga mengakibatkan konstipasi selama kehamilan. Nah, maka dari itu ya, memang karena secara fisiologis peristaltik ususnya melambat, ya ibu hamil harus mengatasinya dengan senam hamil ya. Kemudian hemoroid ya, terjadi pada trimester 2 dan trimester 3 ya. Ini terjadi karena konstipasinya ya. Tekanan yang meningkat dari uterus gravida terhadap vena hemoroidal di area anorektal, di daerah anus ya. Ya, kurangnya klep dalam pembuluh ini yang berakibat pada perubahan secara langsung pada aliran darah ya. Statis gravitasi, tekanan vena yang meningkat di dalam vena panggul, kongestif vena dan membesarnya vena ya, sehingga muncul vena hemoroid. Kemudian sesak nafas ya atau hiperventilasi. Nah, ini yang termasuk akibat dari perubahan pada sistem pernafasan ya. Masalah ini terjadi karena peningkatan hormon progesteron yang berpengaruh langsung pada pusat pernafasan untuk menurunkan kadar karbon dioksida atau CO2 serta meningkatkan kadar O2 ya. Meningkatkan aktivitas metabolik menyebabkan peningkatan kadar CO2 ya, sehingga kompensasinya adalah hiperventilasinya yang lebih ringan ya. Kemudian pusing ya, terjadi pada trimester 2 dan trimester 3 selama kehamilan ya. Bisa disebabkan karena hipertensi ya yang berhubungan dengan perubahan-perubahan hemodinamis ya. Kemudian penggumpalan darah di dalam pembuluh darah tungkai yang mempengaruhi aliran balik vena dan menurunkan cardiac output serta tekanan darah dengan tegang ya otostatis yang meningkat. Jadi di sini ya karena asupan oksigen dan darah ya yang membawa sari-sari makanan dan oksigen yang dari pembuluh darah bawah ya tidak bisa balik ke atas sehingga seringkali menimbulkan rasa pusing. Kemudian varises di kaki ya, sering terjadi pada trimester 2 dan trimester 3 karena kongesi dalam vena bagian bawah meningkat sejalan dengan kehamilan yang semakin besar ya. Karena tekanan dari uterus ya. Kerapuhan jaringan juga bisa menyebabkan varises pada kaki dan vulva yang dilakukan oleh peningkatan hormon estrogen dan kecenderungannya ini adalah penyakit bawaan ya.
dari keluarga. Kemudian adanya kloasma gravidarum ya, peningkatan pigmentasi kulit terjadi pada wajah ya, pada akhir bulan kedua sampai aterem ya. Warna kulit menjadi lebih hitam pada bagian tertentu yang disebabkan oleh perubahan hormon estrogen dan progesteron ya. Misalnya pada sekitar wajah, payudara, dinding perut dan bagian leher ya. Itu kloasma ya, bintik kehitaman ya yang ada di pada bagian-bagian tertentu. Kemudian gusi berdarah ya. Ini juga sering terjadi pada trimester 2 ya. Estrogen yang meningkat aliran darah ke rongga mulut dan mempercepat laju pergantian sel pelapis epitel gusi ya. Sehingga mudah sekali tergores dan mengalami berdarah ya. Vaskularisasi gusi ini menjadi sangat tinggi dengan penyebaran pembuluh darah halus, jaringan berhubungan menjadi hiperplasia dan edema. Ketebalan permukaan epitelial berkurang yang menyebabkan jaringan gusi menjadi rapuh ya. Jadi tanda-tandanya kelihatan gusinya mengkilap ya, itu karena ada hiperventilasi atau hipervaskularisasi dari pembuluh darah ya, sehingga mudah sekali tergores dan menjadi berdarah ya. Ya, selanjutnya adalah rambut rontok ya, peningkatan kadar estrogen ya. Laju pertumbuhan rambut melambat dan fase anagen diperpanjang. Dengan jumlah rambut anagen dan rambut telogen ya, pada akhir kehamilan beberapa wanita mengalami kerontokan rambut dengan resesi frontoparietal dari garis rambut ya. Jadi rontok rambutnya dari bagian depan ya, sekitar frontoparietal. Jadi terlihat biasanya tambah kelihatan cenong ya. Ya, kemudian rambut di atasnya tipis ya, itu bisa terlihat ya efek dari rambut rontoknya. Kemudian kehamilan trimester 3 ya, ketidaknyamanan selain yang disebutkan tadi pada trimester 2 ya, kita ada bahasan lainnya ya, yaitu ketidaknyamanan pada trimester 3. Trimester ketiga ini berlangsung selama 13 minggu ya, mulai dari usia kehamilan 28 minggu sampai ke 40 minggu. Organ tubuh janin sudah terbentuk ya, pertumbuhan dan perkembangannya utuh telah dicapai ya. Waktu yang mempersiapkan kelahiran dan kedudukan sebagai orang tua seperti terpusatnya perhatian pada kehadiran bayi, sehingga disebut juga dengan periode penantian. Nah, di sini perubahan fisiologis yang terjadi pada trimester 3 ya, yaitu fundus berada di pertengahan antara pusat dan sifodeus ya. Pertengahan pusat dan PX itu. PX itu di bawah ulu hati di sini ya. Kemudian hemoroid juga mungkin terjadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, bisa berlanjut. Kemudian pernapasan dada menggantikan pernapasan perut ya. Nah, kemudian garis bentuk janin dapat dipalpasi. Rasa panas perut mungkin terasa ya. Pada minggu ke-32 atau bulan ke-8 ya, fundus mencapai PX ya. Payudara terasa penuh dan nyeri tekan, sering BAK mungkin kembali terjadi ya setelah tadi pada trimester 2 lebih nyaman ya, trimester 1 buang air kecil lebih sering. Nah, sekarang muncul lagi di trimester 3 ya. Nah, di samping itu juga terjadi dispepsi ya. Kemudian minggu ke-38 atau minggu ke-9 ya. Di sini penurunan bayi ke dalam pelvis atau rongga panggul ya, disebut dengan lightening. Plasenta setebal hampir 4 kali waktu usia kehamilan 18 minggu dan beratnya 0,5 sampai 0,6 kg. Nah, ibunya juga sering merasakan sakit punggung dan sering BAK meningkat. Nah, pada bulan ke-9 ini yang paling khas adalah munculnya Braxton Hicks ya, yaitu meningkatnya kontraksi palsu ya, yang sudah muncul kontraksi namun masih hilang timbul ya, jedanya sangat lama, mungkin sekitar
20 menit, nanti hilang lagi ya, muncul lagi, hilang lagi ya. Nah, ini karena meningkatnya serviks dan segmen bawah rahim dipersiapkan untuk persalinan. Kemudian adanya perubahan psikologis trimester 3 ya. Ini karena rasanya tidak nyaman timbul kembali ya, merasa dirinya jelek, aneh, tidak menarik dan merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu ya. Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat melahirkan. Khawatir bayi yang dilahirkan ya normal atau tidak ya. Kemudian merasa sedih karena akan berpisah dengan bayinya. Selama ini dibawa ke sana sini nggak ada masalah, sekarang mau berpisah nih gitu. Kemudian merasa kehilangan perhatian, perasaan mudah terluka, sensitif ya, dan libidonya juga menurun. Kemudian ya, ketidaknyamanan trimester 3 ini ya juga terjadi peningkatan frekuensi berkemih ya, disebabkan karena tekanan uterus dan turunnya bagian bawah janin sehingga kandung kemihnya tertekan dan kapasitas kandung kemih berkurang dan mengakibatkan frekuensi berkemih semakin meningkat ya. Ya, selanjutnya sakit punggung atas dan bawah ya, karena tekanan terhadap akar syaraf dan perubahan sikap badan pada kehamilan lanjut ya. Karena titik berat badannya berpindah ke depan disebabkan karena perut yang membesar. Ini diimbangi dengan lordosis yang berlebihan atau hiperlordosis dan sikap ini dapat menimbulkan spasmus. Ya. Kemudian hiperventilasi dan sesak nafas ya. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Selain itu diafragma mengalami elevasi kurang lebih 4 cm selama kehamilan. Kemudian ya, selanjutnya adalah edema ya, dependent. Terjadi karena gangguan sirkulasi vena dan peningkatan tekanan vena pada ekstremitas bawah ya. Karena uterusnya sudah membesar ya, sehingga menekan pada vena bagian bawah, ekstremitas bawah ya. Kemudian akibat uterus membesar pada vena panggul dan pada saat duduk atau berdiri dan pada vena cava inferior saat tidur terlentang. Jadi menimbulkan bengkak ya. Jadi karena peredaran darahnya yang tidak lancar. Kemudian nyeri ulu hati ya. Ketidaknyamanan ini mulai timbul menjelang akhir trimester 2 dan bertahan hingga trimester 3 ya. Ini disebabkan karena saluran di jantung dan lambung akibat pengaruh yang ditimbulkan peningkatan jumlah hormon progesteron. Kemudian penurunan ya motilitas gastrointestinal ya yang terjadi akibat relaksasi otot halus ya, sehingga menyebabkan nyeri pada ulu hati ya. Ini juga dipengaruhi oleh faktor peningkatan jumlah hormon progesteron dan tekanan pada oleh uterus ya. Tidak ada ruang fungsional untuk lambung akibat perubahan tempat dan penekanan oleh uterus yang membesar. Ya, kita ingat lagi ya, untuk perubahan pada sistem pencernaannya, lambungnya bergeser karena uterus yang membesar. Ya, pada trimester 3 ini juga kemungkinan mengalami kram di tungkai ya. Fisiologisnya sama seperti yang pada trimester 2. Kemudian konstipasi ya, ini juga sama ya, karena tingginya kadar progesteron pada trimester ketiga. Kemudian kesemutan dan paal pada jari ini juga karena perubahan gravitasi menyebabkan wanita mengambil postur dengan posisi bahu terlalu jauh ke belakang sehingga menyebabkan penekanan pada saraf ya. Karena itu tadi ya, ibunya mengalami hiperlordosis. Kemudian ibu mengalami insomnia karena adanya ketidaknyamanan akibat uterus yang membesar, kemudian pergerakan janin yang aktif ya, kemudian adanya kecemasan dan ditambah munculnya sering kontraksi yang hilang timbul ya, seperti yang Braxton 6 tadi. Ya, untuk selanjutnya adalah langkah mengerjakan tugas ya.
yaitu ya lakukan pengkajian pada ibu yang pernah hamil atau yang sedang hamil ya. Nah, ibu yang pernah hamil itu maksudnya misalnya ibu Anda boleh, saudara Anda yang pernah hamil sekarang masih punya anak 2 tahun atau berapa tahun ya, itu boleh dikaji, atau yang sekarang sedang hamil ya, yang mengalami ketidaknyamanan dalam kehamilan sesuai dengan teori yang disampaikan. Namun bila ada ya yang di luar itu, silahkan boleh dituliskan saja ya di laporan Anda ya. Kemudian laporan itu diketik dalam Microsoft Word ya, pakai Word. Ini dikerjakan per individu ya. Kemudian diberikan penjelasan kapan terjadi ketidaknyamanan tersebut ya, pada trimester berapa. Misalnya ibunya mengalami kram ya. Kramnya pada trimester berapa, Bu? Pada trimester 1 misalnya. Kemudian apa penyebabnya ketidaknyamanan tersebut? Nah, ini Anda mencari di literatur ya, sesuai dengan teori, bisa dari jurnal secara online ya, atau sumber lainnya. Nah, saran apa yang dapat diberikan pada ibu yang mengalami ketidaknyamanan tersebut ya? Misalnya tadi keluhannya kram ya. Sarannya apa pada ibu? Bu, misalnya pada saat tidur ya, posisi kakinya diketinggikan, terus mungkin asupan kalsiumnya disesuaikan dengan anjurannya gitu ya. Kemudian hasil pengkajian nomor 1 ya dimasukkan ke dalam kuis yang di Skalsa ya. Nanti di Skalsa itu diklik-klik-klik ya. Misalnya apakah ibu mengalami kram? Nah, di situ ada jawaban iya atau tidak. Nah, Anda pilih nih yang iya kalau memang iya, yang tidak kalau memang tidak ya, hanya untuk memilih saja. Tidak usah risau dengan nilainya ya. Kemudian kirim hasil nomor 2 dan nomor 3 ke email saya dengan mencantumkan nama dan NPM pada judul email ya. Gimana? Apakah sudah jelas ya? Kalau belum jelas ya, bisa kita lanjutkan lewat WA group ya, atau kita bisa japri ya. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan sih memang sudah jelas ya. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.